Ya, ini menjawab pertanyaan. Pertama Pak Jun mau tanya, kalau minta bantuan langsung dari anggota Pak Jun apakah ada biaya? Nah, yang pertama ada biaya namanya surat kuasa. Karena itu apa? Jadi itu mendasari surat kuasa itu saya maupun anggota kita baik kantor hukum itu bisa mendampingi, mewakili, itu seperti itu, ada biaya. Yang kedua, nah biayanya berapa tergantung case-nya apa, kasusnya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan keluar biaya transport. Nah, kasihan dong kalau saya nyuruh orang itu tidak ada transportnya, kasihan. Nah kalau di luar itu negosibel. Jadi negosibel itu bisa ya bisa ada atau tidak itu tergantung. Sampaikan aja, kalau memang tidak ada sampaikan tidak ada. Nanti ada wising, ada kebijakan dari kita juga seperti apa, gitu ya. Jadi ada biaya, tapi dibandingkan dengan kantor hukum lain, Anda minta bantuan dari yang lain, saya jamin kita yang paling murah, kita yang paling bisa untuk membantu. Jadi saya punya adagium, punya suatu moto, jangan sampai orang datang ke saya, orang baik itu saya pribadi, kantor hukum saya, dimanapun itu berada, itu pulang sudah konsultasi membawa masalah, pulang membawa masalah satu lagi, yaitu masalah biaya, gitu ya. Jadi harapan saya biaya bisa kita sampaikan, kita negosiasikan, yang penting masalahnya selesai, gitu ya. Terima kasih. Saya banyak tertolong di sini urusan rumah yang akhirnya gagal lelang. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya tempati kembali. Terima kasih Pak Jun. Ini dari Bu Lili ya, tidak salah ya. Ini kalau tidak salah, kenapa kok seperti itu? Karena waktu setelah saya pelajari dokumennya, saya menemukan celah yang mengakibatkan lelangnya harus dibatalkan. Jadi bukan karena, kenapa? Karena itu tadi ada kemampuan, ada pengetahuan. Nah, saya tahu pengetahuan itu kemudian menjadi dasar batalnya lelang, bisa menjadi dasar batalnya lelang. Akhirnya waktu itu saya mengajukan pembatalan. Kemudian karena pembatalan lelang, akhirnya saya minta cut loss. Jadi pelunasan, kalau tidak salah ya lumayan pelunasannya. Jadi di bawah pokok jauh, cukup jauh juga diskonnya pelunasannya, sehingga bisa terlunasi. Rumah bisa lelang, bisa dibatalkan, pelunasan bisa terjadi, bisa ditempati lagi rumahnya. Dan alhamdulillah kalau seperti ini kan bisa menyenangkan semua pihak. Nah bagi Anda juga yang ikut ya, jadi yang follow saya, mengikuti saya, coba dilihat di channel saya Secret Finansial atau channel saya Master Jun, atau nanti ajukan pertanyaannya di sini. Jadi kondisinya seperti apa, masalahnya seperti apa, coba nanti saya bahas. Semoga bisa mampu. Syukur-syukur nanti coba bisa DM saya gitu ya di Instagram. Karena kalau di sini kan susah, harus saling mengikuti ya. Bisa DM di Instagram. Kalau perlu sertakan juga syarat-syaratnya, kondisinya, misalkan kreditnya macet seperti ini nih. Nah nanti coba saya bahas, ya. Terima kasih sudah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jangan lupa follow saya terus di akun ini untuk dapatkan update-update terutama tentang masalah utang. Terima kasih. Ya. Ya, masih di sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Master, KPR saya 750 juta, harga rumah 1,2, dia hanya melelang harga terendah 800 juta. Sedangkan uang saya sudah masuk 400 juta. Gimana Master solusinya? Yang pertama, segera lakukan penyelamatan kredit. Kalau di sini kreditnya sudah macet, ada dua. Yang pertama, silakan dioperkan. Jadi dioperkan dalam artian apa? Dioperkan itu dipindah tangankan ke pihak lain, gitu ya. Nah, terus yang kedua, boleh Anda jual. Dalam rangka kalau harga pasarannya 1,2 jual ya. Karena apa? KPR-nya kan 750, sudah masuk 400, tangkaplah pelunasannya 300-400 juta. Sehingga tapi kalau toh memang tidak laku-laku,
berarti mau ndak mau coba Anda minta perjanjian kreditnya. Bilang ke bank, saya mau di take over, mau dibantu saudara. Kalau Anda minta fotokopi perjanjian, fotokopi sertifikat, Anda tidak akan dapat. Tapi kalau bilang bahwa rumahnya mau dilunasi atau dibantu saudara, tapi saudara minta kepastian, sama saudara mau take over ke bank lain, tapi minta fotokopi sertifikat, ya. Mendasari itu coba Anda pelajari pembebanan hak tanggungannya terlambat atau tidak, karena itu yang paling awal biasanya saya periksa. Jadi pembebanan hak tanggungannya terlambat atau tidak. Nah, tahu terlambat atau tidaknya lihat di YouTube saya tidak bisa di TikTok karena penjelasannya agak panjang dan agak harus dimengerti ya. Nah, di situ silakan dilihat di YouTube saya, Secret Finansial atau Master Jun. Nah, di situ sudah saya jelaskan cara melihat hak tanggungannya terlambat atau tidak. Kalau memang tidak terlambat Pak, kalau tidak terlambat kemungkinan lelang itu bisa, tetapi banyak syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Nah, kalau seperti itu harus saya lihat case by case-nya seperti apa. Jadi tadi penyerapan kredit dengan cara di take over kredit atau dijual. Yang ketiga penyelamatan aset. Nah, prinsipnya itu, ya. Jadi caranya lakukan hal-hal seperti itu. Semoga masalahnya bisa selesai. Kalau tidak selesai, carikan celah supaya Anda bisa gerak. Jadi para tikus sudah di dalam perangkap, bagaimana kita dapat lubang tikus agar aset kita bisa tetap selamat. Itu caranya. Semoga bermanfaat. Pantau terus channel saya. Terima kasih. Masih di sesi tanya jawab dengan saya. Ini ada satu pertanyaan. Rumah saya mau dilelang, sudah dialihkan ke perorangan. Gimana Pak, bisa bantu Kang? Aduh. Jadi gini teman-teman semua, ini terutama Pak Jonathan Alexander. Yang pertama, kalau dialihkan ke perorangan berarti kemungkinan ada dua. Yang pertama Anda tanda tangan Aida, yang kedua Anda tanda tangan Cesi. Nah, yang ketiga perorangan itu bisa jadi apakah DC. Tetapi karena di sini rumah kemungkinan besar, karena saya tidak tahu skimnya, kemungkinan besar rumah Anda sudah dicesi sama orang. Itu masalahnya. Apakah bisa bantu? Kita lihat. Cesinya punya tipikal ya, tipikal bermacam-macam. Yang pertama gini, yang pertama banknya apa? Gitu ya Pak Jonathan, silakan WA aja atau mungkin jangan WA lah. Silakan DM saya di sini, utangnya berapa, nilainya berapa, di mana, nilai rumah berapa. Jadi berikan data selengkap-lengkapnya biar saya bisa memberikan advice gitu ya, atau saran. Nanti kalau memang memerlukan bantuan, coba nanti saya usahakan untuk bantu gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan, karena ini di Cesi, saran saya ada satu clue sedikit tentang Cesi. Yang pertama, berarti terjadi peralihan kreditur dari bank kepada cesor atau pemegang Cesi ini, Sedan namanya ya, Cedan gitu ya. Nah, itu ada namanya. Nah, itu sudah daftarkan atau belum? Kalau belum, coba cek SKPT. Cara ngeceknya Pak, bagaimana? Cek SKPT. Nggak bisa ngeceknya Pak, messenger saya, DM saya, nanti tak bantu, gitu ya. Dan tak bantu cek SKPT di mana, di BPN sudah berubah kreditur atau belum. Kalau belum Pak, kalau belum segera blokir. Biar tidak terjadi peralihan kreditur sehingga kreditur baru tidak bisa mengajukan lelang, itu masalahnya. Gitu ya. Tapi kalau sudah berarti ada solusi yang lain. Contoh, berarti Anda bisa negosiasi. Kalau tidak bisa Pak, ya kalau tidak bisa dinegosiasi, berarti ya negosiasinya harus caranya agak keras biar bisa. Caranya seperti itu. Nah, tentang Cesi saya bahas penuh karena uraiannya panjang. Itu di YouTube saya, Secret Finansial atau Master Jun. Itu saya bahas panjang tentang Cesi, ya, CEESIE, nah, Cesi, gitu ya. Dan saya yakin kalau sudah dialihkan ke pihak ketiga lewat Cesi, Pak Jonathan sudah dapat pemberitahuan dari Cesor. Itu salah satu syaratnya. Semoga bermanfaat.